Baik, selamat siang Bapak dan Ibu pelaku usaha di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yastaka Sapyoga dari GGS Management Consultant, sebuah perusahaan konsultan manajemen di Jalan Rungkut Lor, Blok 3F 04, Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengunjungi situs kami di www.ggs.co.id, di mana dalam situs website resmi perusahaan kami tersebut, Bapak dan Ibu dapat menjumpai beragam informasi tentang jasa konsultasi dan pembimbingan manajemen dari kami dalam rangka untuk sertifikasi standar nasional Indonesia maupun ISO 9001-2008. Nah, kemudian dalam video yang relatif sangat singkat ini, saya mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan ringkas tentang apa itu standar nasional Indonesia, mengapa perlu Bapak untuk mengadopsi standar nasional tersebut, dan apa itu ISO 9001-2008 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikasi standar nasional Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya dibantu oleh Bapak Budi Pangestu, rekan seprofesi saya, untuk membantu Ibu untuk memahami secara sekilas tentang apa itu standar nasional Indonesia dan bagaimana cara memperoleh standar nasional tersebut. Baik, silakan Bapak dan Ibu bisa menyaksikan dalam slide presentasi yang akan saya pandu, di mana selama video ini yang cukup singkat ini saya akan memberikan informasi yang cukup ringkas, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi sekilas mengenai apa itu standar nasional Indonesia beserta proses yang harus Ibu lakukan untuk memperoleh sertifikasi SNI pada produk yang Bapak atau Ibu hasilkan. Baik, untuk slide pertama, untuk sebelum kita menuju pada proses atau rangkaian aktivitas yang Bapak atau Ibu akan lakukan dalam rangka proses sertifikasi SNI, maka yang terlebih dahulu Bapak atau Ibu pahami adalah pengertian dari apa itu standar nasional Indonesia dan apa itu ISO 9001-2008, mengapa harus dilakukan atau diimplementasikan. Nah, dalam slide presentasi ini, standar nasional Indonesia sesuai dengan singkatannya adalah standar kualitas produk atau komoditas tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Jadi di sini artinya adalah SNI adalah standar yang dibuat oleh tim khusus yang sangat ahli dalam rangka memastikan produk atau komoditas tertentu tersebut aman atau layak atau cukup pantas dikonsumsi oleh customer kita di Indonesia. Saya contohkan, di sini adalah ada segelas air minum dalam kemasan. Kebetulan dalam standar nasional kita, air minum dalam kemasan ini diberlakukan SNI wajib. Di sini saya tuliskan bahwa standar diberlakukan wajib 73 SNI sampai awal tahun 2011. Artinya, sampai tahun 2011 awal lalu, jumlah SNI yang sudah diberlakukan wajib untuk dipenuhi atau diperoleh oleh pelaku usaha kita adalah sebanyak 73 SNI. Sedangkan total dari standar yang berlaku di Indonesia, kita sebenarnya sudah memiliki sekitar 7.000 lebih SNI. Mengapa yang 73 SNI ini diberlakukan wajib? Karena standar ini diberlakukan wajib bersifat kritis atau bersifat pokok yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka menjamin kualitas produk atau keamanan atau kelayakan dari customer-nya. Nah, kemudian setelah SNI, apa itu ISO 9001-2008? ISO 9001-2008 adalah standar penerapan manajemen mutu yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi manajemen. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu melihat di iklan-iklan di Eurobase dimanapun Bapak melihat ada sertifikasi ISO dikeluarkan oleh BPQI, BPS, SGS, BQA. Nah, disitulah artinya bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan dan sudah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2008.
fungsinya Bapak dan Ibu sudah ketahui bahwa perusahaan yang mengimplementasikan ISO secara otomatis mendapatkan persepsi yang lebih positif dari customer karena dipersepsikan bahwa perusahaan yang sudah tersertifikasi tersebut dalam mengelola manajemennya sudah memenuhi standar internasional. Nah, apa hubungannya antara SNI dan ISO? SNI, sekali lagi saya katakan bahwa SNI adalah produk. Produk ini akan diuji. Produk ini apabila sudah tersertifikasi SNI, maka dia layak untuk kita minum, air minum dalam kemasan. Nah, selain melihat produk ini berkualitas atau tidak, cara membuatnya bagaimana, prosesnya bagaimana dari bahan baku sampai pada tangan kita sebagai customer akhir, di situ dikelola dengan sistem ISO 91/2008. Mungkin itu penjelasan awal, yaitu SNI adalah standar produk dan cara membuat produk ini diawasi, dilakukan, diimplementasikan ISO 91/2008. Baik, untuk slide kedua. Nah, ini sekilas saja. Produk yang tersertifikasi SNI dihasilkan melalui serangkaian proses yang baik melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 91/2008. Nanti akan kami berikan contohnya. Contoh apa maksud dari pernyataan saya di sini. Nah, 8 prinsip manajemen mutu bisa dibaca sendiri, adalah fokus pada pelanggan, pemimpinan, keterlibatan orang, dan lain sebagainya, sampai dengan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Artinya, SNI sendiri tidak semata-mata ini produkmu bagus, tetapi produk Anda bagus, tetapi bahan bakunya diambil dari mana? Kemudian pengirimannya bagaimana? Pengolahannya diproduksi bagaimana? Pencatatannya bagaimana? Penyimpanannya di gudang bagaimana? Pendistribusian ke konsumen bagaimana? Nah, itu yang akan diatur dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 91/2008. Oke, selanjutnya. Next. Ya. Peran standarisasi dalam perdagangan global. Next. Tinggal lengkap semuanya. Nah, kenapa SNI itu muncul? Bapak dan Ibu, SNI muncul itu adalah sebagai salah satunya selain perlindungan konsumen adalah sebagai antisipasi dari adanya perjanjian perdagangan internasional. Kita ketahui sekarang AFTA, APEC, WTO yang terbaru tadi ACFTA, Asian Channel Free Trade Area, ya, itu mengakibatkan kita itu barang masuk itu gampang sekali dari sana. Dengan harga yang jangan salah, harganya jauh lebih murah juga, dapat banyak dan temui di pasaran. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kan logikanya pada saat kemarin notifikasi kerjasama ini adanya kesepakatan perdagangan global, di mana asosiasi tersebut atau perjanjian tersebut tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan tarif yang masuk ke negeri atau pasar tujuan negara yang dituju untuk pemasaran. Nah, ketika ada suatu regulasi atau suatu kesepakatan yang mengatur bahwa hambatan tarif ini diminimalkan atau ditiadakan, maka dibuatkan hambatan non tarif atau teknis, yaitu technical regulation atau standar. Artinya, barang dari luar negeri boleh masuk ke negeri kita, tetapi dengan satu catatan, barang tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi customer di negeri kita. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, kita sudah mulai masuk pada teknis bagaimana Anda dapat memperoleh sertifikasi nasional Indonesia. Sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia atau SPPT SNI. Nah, dokumen-dokumen pelengkapnya yang harus Anda miliki untuk memperoleh Standar Nasional Indonesia atau dilanjutkan untuk proses audit dan lain sebagainya adalah yang pertama adalah surat permohonan yang akan diberikan dengan kop surat, ya, surat permohonan sertifikat SNI dari perusahaan. Kemudian daftar isian permohonan sertifikat SNI dari LS Pro masing-masing atau lembaga sertifikasi produk nanti. Bahkan ahli proses produksi, SIUP, NPWP, TDP, dan lain sebagainya. Nah, mulai putih ke-12, ini Anda bicara masalah sistem manajemen mutu ISO 91/2008, yaitu pedoman mutu.
kita ketahui dalam ISO 9001/2008 terdapat 4 level dokumen, yaitu pedoman mutu atau quality manual, prosedur operasi, instruksi kerja, dan formulir. Nah, di dalam pengurusan sertifikasi standar nasional Indonesia, Bapak dan Ibu harus menyerahkan pedoman mutu dan prosedur operasi atau daftar induk dokumennya kepada lembaga sertifikasi produk yang nantinya akan mengeluarkan sertifikat SNI untuk produk Bapak atau Ibu. Seperti itu. Sehingga mutlak Bapak atau Ibu harus memiliki dokumen mutu. Walaupun di dalam sertifikasi SNI, Bapak dan Ibu tidak wajib, sekali lagi, tidak wajib untuk tersertifikasi ISO. Dengan catatan bahwa Bapak dan Ibu adalah produsen lokal. Namun apabila Bapak dan Ibu mengambil barang dari luar atau mengimpor barang dari luar untuk masuk ke Indonesia, maka produsen dari luar tersebut wajib tersertifikasi ISO. Nah, kalau untuk Bapak dan Ibu yang kita yang pelaku industri dalam negeri, Bapak dan Ibu cukup menerapkan sistem manajemen mutu saja tanpa harus tersertifikasi ISO. Baik, silakan next selanjutnya. Oke. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut masuk ke lembaga sertifikasi produk itu, lembaga sertifikasi produk akan melakukan penjadwalan kapan untuk diaudit. Nah, apa fungsi dari audit ini? Fungsi dari audit ini adalah untuk mengetahui dengan benar, dengan bertanggung jawab, apakah produk yang akan diberikan sertifikasi SNI tadi memang benar-benar layak untuk diberikan sertifikasi SNI. Apa itu audit lapangannya? Yang pertama ada audit kecukupan. Apa maksudnya audit kecukupan? Yang saya tadi serangkan, dokumen-dokumennya apa saja. Nah, itu nanti dilihat sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah audit kesesuaian. Apa yang dimaksud dengan audit kesesuaian? Yang diaudit nanti adalah sistem mutunya. Apa benar dokumen mutunya itu diterapkan di lapangan? Jadi misalkan saya punya prosedur. Audit akan membawa dokumen-dokumen tersebut untuk dipelajari, kemudian dicocokkan apakah benar diimplementasikan di lapangan, apakah benar laporannya dicatat, apakah benar laporannya direkap, seperti itu. Apakah benar, dalam singkatnya, apakah benar sistem manajemen mutu yang dibuat itu memang diimplementasikan di lapangan. Nah, ini adalah tanggung jawab corporate, seperti itu. Nah, selain itu, nanti juga akan diambil contoh samplingnya. Misalkan kalau misalkan air minum dalam kemasan, ya contoh samplingnya ini yang diambil air minumnya. Nah, jumlahnya atau bagaimananya nanti akan mengikuti kebijakan dari lembaga sertifikasi produknya. Disinilah peran konsultan nanti akan membimbing Anda dari penyiapan dokumen mutunya, sehingga sampai juga dengan apa yang harus diantisipasi dalam penyiapan produknya. Seperti itu. Mungkin bisa next. Ya, next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam sistem audit biasanya ada auditor kepala, audit, dan juga pengambil sampel, petugas pengambil contoh. Nah, di sini ada sampling yang akan diambil. Nah, di sini digambarkan kertas ya. Kertas ini digambarkan adalah produknya. Kalau air minum, setelah tadi saya katakan air minum. Kemudian misalkan ada satu contoh, maaf. Nah, ini dia colokan ya, kalau orang cek dan lain sebagainya, orang menyebutkan. Yang ini juga sudah harus wajib apabila ingin beredar di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh yang akan diambil oleh tim teknis atau petugas pengambil contoh. Seperti itu. Jumlahnya, kuantitinya dan lain sebagainya, sekali lagi saya katakan diambil oleh atau menjadi persyaratan ketentuan dari LSPU itu sendiri. Begitu ya. Nah, masing-masing adalah dua contoh, yaitu untuk arsip perusahaan dan untuk diuji di laboratorium. Jadi, Bapak dan Ibu nanti dalam proses auditnya nanti akan diambil dua contoh. Ya, diambil dua jenis contoh. Yang pertama, mereka ambil untuk diuji di laboratorium yang sudah terkalibrasi dan sudah diakreditasi.
Yang kedua adalah untuk diserahkan ke bapak atau ibu. Jadi apabila nanti ada ketidaksesuaian, atau maksud saya adalah produk yang diambil ini diuji tidak masuk standar nasional atau tidak memenuhi standar yang diberlakukan, dan bapak atau ibu ragu dengan hasil dari pengujian tersebut, bapak dan ibu sudah memiliki rekapan dari contoh sampel tadi, yang mana sampel itu bisa bapak atau ibu untuk ujikan di laboratorium lain yang juga sudah terkalibrasi. Nah, di sini diharapkan ada suatu yang fair. Artinya, sampel diambil, satu dibawa oleh LSPro, satu dibawa oleh perusahaan bapak. Dan apabila bapak curiga atau tidak puas dengan hasil pengujiannya, bapak bisa menguji ulangnya di laboratorium lain yang bapak percaya. Dengan catatan, laboratorium tersebut juga sudah terakreditasi secara nasional. Mungkin itu. Selanjutnya, nah seperti yang saya katakan tadi, ada pengujian contoh, ya, laboratorium yang diakreditasi dan atau laboratorium yang ditunjuk. Artinya laboratorium ini yang nantinya akan menguji produk yang bapak atau ibu hasilkan, seperti itu, yang diambil dari tempat pengolahan atau tempat pembuatan produk tersebut. Selanjutnya, nah ini dia memenuhi syarat. Apabila hasilnya memenuhi syarat, maka ya itu tadi keluarlah sertifikat uji. Ya, ini masih sertifikat uji produk, ya, masih sertifikat uji produk. Yang kemudian apabila tidak memenuhi syarat, maka ada laporan hasil uji. Nah, laporan hasil uji ini nanti apabila tidak memenuhi syarat akan diinformasikan ke perusahaan. Nah, kemudian perusahaan akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta atau yang diperlukan, dan nanti akan dilakukan penjadwalan ulang untuk pengambilan sampel lagi. Oke, selanjutnya. Baik, setelah produk yang bapak yang diambil oleh LSPro ini sudah memenuhi syarat tadi, dinyatakan sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi standar nasional, maka tim dari lembaga sertifikasi produk tadi mengadakan rapat tim teknis. Rapat tim teknis ini membahas hasil audit yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi setelah dilakukan pengujian pada produk dan juga audit lapangan tentang sistem manajemen mutu, maka dirapatkan. Yang dari tim auditor dan kepala auditornya melihat, teman-teman di lapangan terkait dengan sistem mutunya sudah dipenuhi atau belum. Ternyata sudah. Ternyata belum. Nah, seperti itu. Kemudian tim dari laboratoriumnya juga datang. Ini bagus Pak, hasilnya bagus. Seperti itu. Nah, setelah temuan-temuan audit sistem mutu dikumpulkan dan dipenuhi oleh perusahaan, kekurangan-kurangannya sudah ditutup, kemudian hasilnya sudah cukup bagus, maka di situ muncullah atau keluarlah sertifikat SNI. Mungkin slide selanjutnya. Nah, ini sertifikasi selanjutnya. Oke. Nah, ada tim evaluasinya. Jadi setelah rapat ada tim evaluasi. Ini layak dan dikasih sertifikat SNI? Layak. Akhirnya keluarlah sertifikat SNI. Mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, kemudian kenapa harus kami GKS Management Consultant yang membantu Anda? Selanjutnya, karena kami telah berpengalaman menangani berbagai macam industri. Jadi kalau Bapak atau Ibu melihat di situs website kami sudah menangani berbagai macam sektor industri, diantaranya sepatu, air minum, besi baja, jasa, kemudian juga plastik, dan lain sebagainya. Kami sudah cukup berpengalaman. Kemudian konsultan utama kami adalah konsultan senior di bidang standarisasi yang didukung oleh para konsultan junior dengan pengalaman minim, ini sekali lagi katakan, minim 3 tahun dalam bidang standarisasi yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang sistem manajemen mutu. Jadi memang konsultan utama kami di sini adalah Bapak Igusti Ngurah Nirawan. Beliau adalah konsultan senior yang
sudah sangat berpengalaman dalam melakukan program pembimbingan, maupun juga berpengalaman sebagai auditor ketika beliau masih bertugas di salah satu lembaga sertifikasi produk di Surabaya. Nah, lembaga sertifikasi produk beliau adalah jabatan terakhir adalah sebagai ketua lembaga sertifikasi produk. Nah, beliau juga akan dibantu oleh seorang atau beberapa konsultan junior yang memiliki pengalaman minim 3 tahun di bidang standarisasi. Jadi untuk soal kompetensi SDM, kami bisa menjamin bahwa kami akan memberikan proses sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kemudian adanya hubungan baik dengan hampir semua lembaga sertifikasi produk di Indonesia, sehingga mempermudah arus komunikasi yang diperlukan dalam proses sertifikasi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah masing-masing produk, masing-masing komoditi ini mempunyai lembaga sertifikasi produk yang berbeda. Saya contohkan, misalkan LS Pro Surabaya, dia bisa untuk melakukan sertifikasi untuk produk, misalkan meter air, regulator, dan lain sebagainya. Mungkin di LS Pro yang lainnya di BPSMB, misalkan dia pupuk, air minum, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah ada hubungan baik dalam artian arus komunikasi antara kami, Bapak, dan lembaga sertifikasi produk itu bisa lebih lancar seperti itu. Kemudian, jadwal konsultasi yang fleksibel, support ekstra dalam penyiapan dokumen mutu dan sosialisasi pada karyawan. Kami menjamin tidak hanya menjamin Anda akan dibimbing secara matang untuk persiapan peroleh SNI, tetapi kami juga menjamin untuk Bapak dan Ibu, setiap stakeholdernya di perusahaan mampu memahami secara rinci apa yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu ISO 2008 dan penerapannya dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah jadwal konsultasi yang fleksibel, support ekstra dalam penyiapan dokumen mutu dan sosialisasi pada karyawan. Jadi karyawan akan mengerti semuanya, apa itu SNI, pentingnya ISO diterapkan dan lain sebagainya, penumbuhan kesadaran terhadap pentingnya ISO diterapkan di perusahaan. Dan yang terakhir adalah kami memegang kode etik profesional dan kejujuran dalam bisnis. Artinya kami menghargai kerjasama yang jujur, yang baik, yang erat dengan perusahaan maupun dengan lembaga sertifikasi produk. Sehingga diharapkan nanti Bapak dan Ibu juga tidak akan menemui hambatan, menemui masalah apapun dalam rangka memperoleh sertifikasi SNI. Baik, mungkin sekian terlebih dahulu presentasi dari saya, Yastaka Sabyoga dari GGS Management Consultant. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi yang lebih jelas, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi situs kami di www.ggs.co.id dan menghubungi kami untuk proses sertifikasi SNI maupun sistem manajemen mutu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga video singkat ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memahami secara ringkas apa yang dimaksud SNI atau Standar Nasional Indonesia dan bagaimana cara memperolehnya. Terima kasih dan selamat siang.